Pemirsa Metro TV Lampung masih bersama kami di Dialog Spesial. Mas Teddy, apakah sejauh ini sebenarnya sudah ada perencanaan program-program ke depannya untuk mensukseskan Bank Sampah Sahabat Gajah? Iya, tentu saya alhamdulillah tahun 2020 terpilih sebagai peraih Kalpataru yang pasti. Saya bersyukur karena memang ini salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku bank sampah yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Itu saya bersyukur sekali. Yang kedua, ini dari generasi muda, tanda kutip ya. Jarang sekali peraih Kalpataru itu dari generasi muda. Padahal generasi muda itu mungkin pergerakan, oke lah, dari pengalaman mungkin kurang, tetapi dari pergerakannya mungkin bisa lebih cepat gitu. Dan ketika saya sudah mendapatkan amanah seperti ini, tentu harapan saya adalah bisa berkontribusi lebih, bukan hanya di Lampung Selatan, tapi di seluruh kabupaten, kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga pelaku usaha dan juga peraih Kalpataru. Peraih Kalpataru bukan hanya saya, kan banyak. Itu kan pemerhati lingkungan semua dikumpulkan. Kalau saya tujuannya adalah nanti mengusulkan kepada pemerintah, terutama pemerintah provinsi, membuat paguyuban bank sampah. Kita bisa mendata berapa bank sampah yang ada di Provinsi Lampung, sehingga apakah memang efektif keberadaan bank sampah di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini. Ketika memang kurang efektif, apa kendalanya? Kita kan sudah tahu, memetakan kendala-kendala apa yang dihadapi teman-teman bank sampah yang ada di kabupaten kota, sehingga ada langkah-langkah tepat untuk penanganan sampah yang maksimal. Nah, ketika sudah tahu masalahnya apa, tentu pemberian bantuan, kemudian bimbingan teknis, bentuk pelatihan pasti akan lebih tepat sasaran, gitu loh. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga pelaku yang punya bank sampah ini semangat, ada perhatian dari pemerintah, bukan hanya lagi-lagi saya berharap ini kita perhatian itu bukan hanya sekedar uang cash dapat bantuan, enggak, tetapi itu tadi bentuk legalitasnya diperhatikan, gimana legalitasnya, kemudian pelatihan apa yang dibutuhkan. Nah, ketika ada paguyuban, harapannya ketika ditunjuk untuk pelatihan, bimbingan, orangnya tepat. Diambil dari mana paguyuban? Ini sudah jelas orang-orang bank sampah semua. Dan ini pelatihannya untuk bank sampah, sehingga ketika di lapangan mereka lebih memahami dan juga bertambah ilmunya. Nggak stagnan, nggak cuma hanya itu aja. Tetapi ada, karena hidup itu kan nggak mesti stabil, nggak bisa standar kan. Harus ada terobosan-terobosan. Nah, itu yang diharapkan ketika memang ada paguyuban dari bank sampah. Ini saya lagi mengusulkan pada pemerintah provinsi untuk dibuat paguyuban bank sampah supaya tahu dan memetakan bank sampah yang ada di Provinsi Lampung. Baik, sejauh ini apakah sudah ada respon dari pemerintah provinsi terkait pembentukan paguyuban tersebut, Mas? Ya, respon sampai saat ini ya bisa dibilang ada lah ya. Tapi memang masih belum efisien lah kalau saya bilang. Hanya bentuk respon saja, tetapi masih mungkin digodok lah ya, atau seperti apa sistemnya, kemudian seperti apa ini paguyubannya dalam bentuk apa. Tapi saya positive thinking saja bahwa mudah-mudahan ke depan itu memang segera terbentuk dan akan diinisiasi oleh pemerintah provinsi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pasti. Oke, nantinya sama dengan DLH Kabupaten Kota. Oke, lalu nantinya andaikan paguyuban ini terrealisasi, itu nanti akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, seperti itu ya, Mas ya, ke depannya ya rencananya? Yang pasti paguyuban itu kan kumpulan orang-orang yang sama, satu tujuan. Benar. Paguyuban bank sampah tentu itulah orang-orang yang bergerak di bidang persampahan. Harapannya tentu di setiap kabupaten kota ada, dan semakin banyak itu semakin bagus. Kenapa? Karena yang peduli terhadap lingkungan semakin banyak. Dan itulah yang kita harapkan untuk memetakan itu. Lah sekarang kita tahu nggak? Ya belum tentu, kita nggak ngerti di Lampung kita ada berapa bank sampah. Mesti ditanyakan berapa? Nggak ngerti kita, karena nggak punya apa? Ya nggak punya data. Ya kalau misalkan sekedar data, by data sih oke. Tapi di lapangannya apakah itu bank sampah sudah mati? Apa setengah mati? Atau masih berdarah-darah, itu kan? Hidup segan mati tak mau, kita nggak ngerti. Nah itulah maksudnya ketika ada paguyuban ini, semua keluh kesah pemerhati pelaku yang punya bank sampah itu bisa tertampung, kemudian kita bisa sampaikan ke pemerintah supaya dicarikan solusinya. Itu harapannya sih sebenarnya. Oke, Mas Teddy, apakah sejauh ini, Mas Teddy, saya melihat ada concern lingkungan hidup tentang sampah dan juga
bank sampah sahabat gajah. Kenapa namanya harus bank sampah sahabat Ya, gajah? sahabat gajah, betul. Jadi mungkin ini adalah salah satu nama bank sampah yang terunik lah ya. Karena melibatkan ikon dari Lampung itu sendiri. Nah, kenapa namanya sahabat gajah? Karena fokus kita bukan hanya sekedar sampah juga, tetapi fokus kita adalah ikut serta dalam mengkampanyekan kelestarian gajah Sumatera. Gajah identik dengan Lampung, tapi kemudian keberadaan gajah itu sekarang sudah mulai sedikit, tinggal sedikit. Jangan sampai, saya harapannya adalah anak cucu kita nanti hanya melihat gajah dari gambar. Ya, makanya kita mulai sekarang mengkampanyekan bahwa bank sampah itu adalah menjadi bagian dari kampanye kelestarian sahabat gajah. Dengan cara, yang pertama tentu kita mengedukasi masyarakat, ini loh gajah ini seperti ini, populasinya tinggal segini. Yang kedua, dari setiap keuntungan yang didapat, itu bisa kita donasikan untuk membantu teman-teman yang melestarikan gajah Sumatera. Yang ketiga, kita selalu mengedukasi supaya ayo datanglah, lihatlah gajah, anak-anak kita diajak mengenalkan tentang gajah dan sebagainya, bahwa ini adalah ikon dari Lampung. Itu. Jadi nggak hanya sekedar sampah, tetapi ya lingkungan, lagi-lagi kan lingkungan. Itu yang semakin punah. Harapan kami adalah semua memahami itu. Oke, baik, terima kasih Mas Teddy atas penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Saya Kristi, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.